Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh secara virtual atau daring. Pada kesempatan kali ini, kalian bertemu kembali bersama saya, Ibu Tuti Wahyuningsih SPD dalam pelajaran Bahasa Indonesia, yang pada kesempatan kali ini Wahyu masih tetap akan menjelaskan bab 3 mengenai iklan, poster, dan slogan. Bila kemarin kalian sudah menyaksikan materi atau video materi yang menjelaskan tentang iklan, kali ini Wahyu akan menjelaskan tentang poster. Dimulai dari pengertian poster. Apa sih poster itu? Jadi di sini yang disebut dengan poster adalah suatu media publikasi yang memadukan antara tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada halayak. Jadi untuk di poster ini hanya memadukan antara tulisan dan gambar. Kalau di iklan itu bisa memadukan 3 hal. Ada tulisan, gambar, dan suara, terutama jika iklan itu disiarkan di televisi atau ditayangkan di televisi, itu memadukan 3 hal tersebut. Kalau di radio, iklan itu hanya memadukan satu unsur saja, yaitu suara. Sedangkan kalau di media massa seperti koran dan majalah, itu untuk iklan hanya memadukan 2 hal, tulisan dan gambar. Tetapi kalau poster mau ditempatkan di mana saja, tetap memadukan hanya antara 2 hal ini, tulisan dan gambar saja. Karena itu untuk membuat poster, porsi antara tulisan dan gambar harus dibuat seimbang supaya tidak timpang sebelah. Berikutnya adalah ciri-ciri poster, terdiri dari 5 hal. 1. Berisi gambar dan tulisan dengan tema tertentu. Jadi setiap poster itu biasanya memiliki tema. Temanya beda-beda, ada tema pendidikan, tema kesehatan, tema lingkungan, dan sebagainya. 2. Menggunakan kalimat persuasif, yaitu kalimat yang bersifat membujuk atau merayu, karena tujuan poster itu sama kayak iklan. Tujuannya agar orang yang melihat poster mau melakukan atau melaksanakan apa yang diinginkan oleh poster. Jika poster itu berkaitan dengan kesehatan, misalnya contoh protokoler kesehatan untuk menghindari penularan COVID-19. Di situ ada 4 langkah. Yang pertama, rajin mencuci tangan dengan sabun, lalu wajib memakai masker, melakukan social distancing, dan membawa hand sanitizer mana-mana ya. Rajin menggunakan hand sanitizer. Saat orang yang melihat poster tersebut melakukan apa yang diperintahkan atau dihimbaukan seperti yang di poster, itu berarti posternya berhasil, sudah membujuk atau merayu orang yang melihatnya. Jika itu berkaitan dengan barang, ketika dia melihat poster tersebut dan dia ada keinginan untuk membeli barang tersebut, itu pun berarti tujuan dari poster untuk merayu orang yang melihatnya terwujud atau terlaksana. 3. Tata letak gambar dan kalimat pada poster harus sesuai, karena poster itu mengkombinasikan antara 2 hal, tulisan dan gambar, maka antara gambar dan tulisannya itu harus dibikin porsi yang seimbang. Jadi tidak timpang sebelah. Jangan gambarnya besar, tulisannya kecil sehingga kurang jelas untuk dibaca. Atau tulisannya besar, gambarnya tapi tidak sesuai sehingga tidak pas dan tidak bagus untuk dilihat. Yang keempat, dipasang di tempat umum, karena poster ini berupa informasi singkat tentang sesuatu, baik itu barang maupun jasa, maka perlu dipasang di tempat umum, karena biasanya poster itu hanya dilihat sepintas lalu. Karena itu perlu diletakkan tempat umum dan digunakan dan menggunakan kata-kata yang singkat, padat, dan jelas, supaya walaupun itu posternya dilihat hanya sepintas lalu, namun kata-katanya bisa diingat dengan baik oleh orang yang melihatnya. 5. Menggunakan bahasa yang singkat dan jelas agar mudah dipahami. Saya rasa sudah saya jelaskan tadi ya, mudah-mudahan kalian mengerti.
Kita lanjutkan ke jenis-jenis poster. Poster terdiri dari satu poster niaga yang berupa perdagangan. Poster niaga itu bisa menawarkan suatu barang maupun jasa. Lalu ada poster kegiatan, yaitu poster yang berisi suatu informasi tentang kegiatan. Contohnya lomba mewarnai, jalan santai berhadiah, dan sebagainya. Biasanya ketika ada hari besar, misalnya Hari Anak Nasional, itu banyak berseliweran ya, terdapat poster di tempat-tempat umum mengenai lomba mewarnai untuk memeriahkan atau untuk memperingati Hari Anak tersebut. Ataupun jalan santai berhadiah. Sabtu biasanya dipajang dan ini dilaksanakannya di hari Minggu. Untuk menarik minat masyarakat biasanya dikasih tulisan jalan santai berhadiah. Jadi hadiah hiburannya apa saja dicantumkan. Ada poster pendidikan bertujuan untuk mendidik. Biasanya ini banyak kita temukan poster-poster seperti ini di sekitar lingkungan sekolah. Contoh poster larangan untuk membuang sampah sembarangan. Biasanya dibuat poster yang berisi membuang sampah pada tempatnya. Atau aku malu datang terlambat. Seperti ini contohnya. Ini biasanya bisa kita temukan di pintu masuk sekolah. Lalu ada poster layanan masyarakat seperti mencegah demam berdarah dengan 3M, himbauan memakai helm saat berkendara supaya selamat sampai tujuan. Di sini poster layanan masyarakat itu tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Nah, di sini Bu Wahyu memberikan contoh poster yang berkaitan dengan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Dan yang terakhir adalah poster film, yaitu bertujuan untuk mempromosikan sebuah film. Contoh poster Dilan 1990. Berikutnya adalah unsur-unsur kebahasaan poster terdiri dari 3 hal. Yang pertama, 1, mengandung kalimat persuasif yang bersifat merayu atau membujuk. Sudah Bu Wahyu jelaskan di awal tadi. Menggunakan kalimat yang mudah dipahami, tujuannya juga sudah Bu Wahyu jelaskan. Terdapat kata imperatif, ajakan atau larangan. Biasanya kata ajakan atau larangan ini selalu ada di poster. 3 hal ini harus kalian ingat dengan baik. Supaya nanti kalau kalian ada tugas untuk membuat poster, kalian paham dan bisa membuat poster dengan baik dan benar. Terakhir adalah langkah-langkah membuat poster. Ada 5 langkah di sini yang harus kalian ingat sebelum membuat poster. Yang pertama adalah membuat rancangan dulu atau sketsa. Ini sama dengan tema. Jadi tema poster apa yang ingin kalian buat atau bikin. Yang kedua, kalau temanya sudah ketemu, misalnya tema lingkungan, carilah judul yang menarik perhatian. Cari judul yang sesuai dengan tema yang kalian pilih. Yang ketiga, memilih warna yang sesuai dengan tujuan poster. Jika tema lingkungan, maka cari warna yang berkaitan dengan warna-warna cerah, hijau, biru, dan sebagainya. 4. Memperhatikan tata letak dan format poster. 5. Menyesuaikan desain poster dengan isinya. Jadi jangan sampai posternya tentang lingkungan, tetapi gambarnya berkaitan dengan narkoba. Itu tidak nyambung sama sekali. Jadi membuatnya semuanya harus runtut dan saling berkaitan. Oke, itu saja penjelasan tentang poster. Semoga bermanfaat. Sebelum Bu Wahyu akhiri, Bu Wahyu ingin sampaikan, tetap semangat, jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19 dengan cara rajin mencuci tangan dengan sabun, wajib memakai masker, menggunakan sanitizer, dan jaga jarak. Oke anak-anak, selamat beraktivitas kembali dan semoga video materi pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wahyu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.